3 info penting jelang pencairan gaji pensiunan PNS Juli 2026, serta siap-siap pensiunan PNS janda duda kode jiwa 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, serta seluruh penerima manfaat pensiun di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam sajian informasi terbaru dan terpercaya seputar dunia pensiunan, layanan Taspen, serta berbagai informasi penting yang perlu diketahui menjelang pencairan dana pensiun bulan Juli 2026. Sahabat pensiunan, hari ini ada informasi yang sangat penting dan jangan sampai terlewatkan. Kurang lebih 10 hari lagi, dana pensiun untuk periode Juli 2026 akan mulai dicairkan. Namun sebelum pencairan dilakukan, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan oleh para penerima pensiun agar pencairan dana tidak mengalami kendala. Taspen kembali mengingatkan para pensiunan untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu agar dana pensiun bulan Juli dapat cair tepat waktu pada tanggal 1 Juli 2026. Selain itu, kami juga akan membahas perkembangan terbaru mengenai isu kenaikan gaji, kabar rapelan, serta informasi penting terkait kewajiban pelaporan SPTB tahun 2026. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pencairan gaji pensiun Juli 2026 semakin dekat. Sahabat pensiunan, pencairan dana pensiun bulan Juli 2026 tentu menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para penerima manfaat. Setelah menerima gaji pensiun bulan Juni dan pencairan gaji ke-13 pada awal bulan lalu, kini para pensiunan bersiap menyambut pencairan hak pensiun berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 2026. Namun agar proses pencairan berjalan lancar, Taspen mengingatkan seluruh penerima pensiun untuk melakukan autentikasi pada bulan berjalan. Autentikasi merupakan proses verifikasi identitas penerima manfaat yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana pensiun diterima oleh pihak yang berhak. Melalui proses ini, Taspen dapat memastikan data peserta tetap valid dan pembayaran dana pensiun dapat dilakukan tepat sasaran. Taspen tegaskan belum ada kenaikan gaji dan rapelan. Di tengah persiapan pencairan gaji bulan Juli, masih banyak pertanyaan dari para pensiunan mengenai kemungkinan adanya kenaikan gaji maupun pembayaran rapelan. Menanggapi hal tersebut, PT Taspen kembali memberikan penjelasan resmi melalui akun Instagram resminya. Taspen menyampaikan, "Kami informasikan saat ini belum terdapat regulasi resmi dari pemerintahan terkait rapelan maupun kenaikan gaji." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan resmi dari pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiunan maupun pencairan rapelan. Artinya, pembayaran pensiun bulan Juli 2026 masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Karena itu, para pensiunan diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial apabila belum berasal dari sumber resmi pemerintah maupun Taspen. Cara melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen. Sahabat pensiunan, proses autentikasi saat ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi andal by Taspen tanpa harus datang ke kantor Taspen maupun mitra bayar. Berikut langkah-langkah autentikasi yang dapat dilakukan melalui telepon genggam. Pertama, unduh aplikasi andal by Taspen melalui Play Store atau App Store. Kedua, buka aplikasi dan pilih menu autentikasi pada halaman utama. Ketiga, masukkan data identitas yang diminta, yaitu NIK, Notas, dan kartu pensiun elektronik atau KPE. Keempat, setelah data berhasil diverifikasi, peserta akan diminta melakukan swafoto atau selfie untuk perekaman data biometrik. Kelima, tunggu hingga muncul notifikasi. Proses autentikasi Anda berhasil. Terima kasih Bapak atau Ibu telah melakukan autentikasi bulan ini. Jika notifikasi tersebut telah muncul, maka proses autentikasi dinyatakan berhasil. Besaran gaji pensiunan PNS Juli 2026, sahabat pensiunan, karena belum terdapat kebijakan baru mengenai kenaikan gaji,
maka besaran pensiun bulan Juli 2026 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Golongan 1. Golongan 1A sebesar Rp1.748.100 sampai Rp1.962.200. Golongan 1B sebesar Rp1.748.100 sampai Rp2.077.300. Golongan 1C sebesar Rp1.748.100 sampai Rp2.165.200. Golongan 1D sebesar Rp1.748.100 sampai Rp2.256.700. Golongan 2. Golongan 2A sebesar Rp1.748.100 sampai Rp2.833.900. Golongan 2B sebesar Rp1.748.100 sampai Rp2.953.800. Golongan 2C sebesar Rp1.748.100 sampai Rp3.078.700. Golongan 2D sebesar Rp1.748.100 sampai Rp3.208.800. Golongan 3. Golongan 3A sebesar Rp1.748.100 sampai Rp3.558.800. Golongan 3B sebesar Rp1.748.100 sampai Rp3.709.200. Golongan 3C sebesar Rp1.748.100 sampai Rp3.866.100. Golongan 3D sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.200.000. Golongan 4B sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.377.800. Golongan 4C sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.562.900. Golongan 4D sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.755.900. Golongan 4E sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Selain gaji pokok, para pensiunan juga menerima tunjangan melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Pensiunan janda dan duda kode jiwa 1000 wajib lapor SPTB. Sahabat pensiunan, selain autentikasi, terdapat informasi penting lainnya yang perlu diketahui terkait pelaporan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atau SPTB tahun 2026. Belakangan ini muncul pertanyaan dari salah satu peserta Taspen mengenai arti janda atau duda dengan kode jiwa 1000. Peserta tersebut bertanya, "Min, apa arti janda atau duda kode jiwa 1000?" Menanggapi pertanyaan tersebut, Taspen memberikan penjelasan resmi. Taspen menyampaikan bahwa kode jiwa 1000 berarti peserta pensiun hanya menunjang dirinya sendiri dan tidak terdapat ahli waris tertunjang lainnya. Kategori ini menjadi salah satu kelompok peserta yang diwajibkan melakukan pelaporan SPTB tahun 2026. Siapa saja yang wajib lapor SPTB tahun 2026? Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Taspen, terdapat 5 kategori penerima pensiun yang wajib melakukan pelaporan SPTB tahun 2026. Pertama, pensiunan janda atau duda dengan kode jiwa 1000. Kedua, penerima pensiun duda dengan usia kurang dari atau sama dengan 69 tahun. Ketiga, penerima pensiun janda dengan usia kurang dari atau sama dengan 63 tahun. Keempat,
Penerima pensiun yatim yang tidak diwalikan dengan usia saat ini 21 tahun atau lebih. Kelima, bukan peserta yang telah diwajibkan lapor SPTB pada periode tahun 2025. Bagi peserta yang termasuk dalam kategori tersebut, Taspen akan mengirimkan pemberitahuan melalui surat, WhatsApp, atau email. Cara lapor SPTB melalui aplikasi andal by Taspen. Pelaporan SPTB dapat dilakukan secara online melalui aplikasi andal by Taspen. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi andal by Taspen. Kedua, login menggunakan akun penerima manfaat. Ketiga, pilih menu eSPTB. Keempat, ikuti seluruh petunjuk yang muncul dan lengkapi data yang diminta. Kelima, kirim pelaporan hingga muncul status berhasil. Setelah status berhasil muncul, pelaporan SPTB telah selesai dilakukan. Kesimpulan. Sahabat pensiunan, menjelang pencairan dana pensiun bulan Juli 2026, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, segera lakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen agar pencairan dana pensiun tanggal 1 Juli dapat berjalan lancar. Kedua, hingga saat ini belum ada regulasi resmi mengenai kenaikan gaji maupun pembayaran rapelan pensiun. Ketiga, peserta yang masuk dalam kategori wajib lapor SPTB harus segera melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mematuhi seluruh ketentuan tersebut, proses pencairan dana pensiun dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan tepat waktu. Demikian informasi penting hari ini terkait pencairan gaji pensiunan PNS bulan Juli 2026, autentikasi Taspen, perkembangan terbaru mengenai kenaikan gaji dan rapelan, serta kewajiban pelaporan SPTB tahun 2026.